Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Diguna. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 4 yang berjudul perancangan pembelajaran terpadu. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. KB1. Tahapan perancangan pembelajaran terpadu. Kompetensi lulusan SD dan MI adalah: pertama, mengenali dan membiasakan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Kedua, mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos kerja, dan peduli terhadap lingkungan. Ketiga, berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta berkomunikasi melalui berbagai media. Keempat, menyenangi keindahan. Kelima, membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Keenam, memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. Penjelasan untuk kelas 1 dan 2. Pertama, pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran dan kegiatan belajar pembiasaan dengan menggunakan pendekatan tematik diorganisasikan sepenuhnya oleh sekolah dan madrasah. Kedua, penjelasan teknik pendekatan tematik diatur dalam pedoman tersendiri. Ketiga, alokasi waktu total yang disediakan adalah 27 jam pelajaran per minggu. Keempat, 1 jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 35 menit. 5. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34-40 minggu. 6. Alokasi waktu sebanyak 27 jam. Pelajaran pada dasarnya dapat diatur dengan bobot berkisar 15% agama, 50% membaca dan menulis permulaan serta berhitung 35% IPA, PKN, dan pendidikan jasmani. Ketujuh, sekolah dan madrasah dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kemampuannya. Penjelasan untuk kelas 4, 5, dan 6. Pertama, pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran dan kegiatan belajar pembiasaan diorganisasikan sepenuhnya oleh sekolah dan madrasah. Kedua, penjelasan teknis kegiatan belajar pembiasaan diatur dalam pedoman tersendiri. Ketiga, alokasi waktu total yang disediakan adalah 32 sampai dengan 34 jam pelajaran per minggu. 4. 1 jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 40 menit. 5. Minggu efektif 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai dengan 40 minggu. 6. Mata pelajaran PKN dan pengetahuan sosial diajarkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara terintegrasi yang diatur sepenuhnya oleh sekolah. 7. Muatan lokal diadakan dengan kebutuhan dan kesiapan sekolah. 8. Sekolah dapat memberikan mata pelajaran bahasa Inggris mulai kelas 4 sesuai dengan kemampuannya. 9. Dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kemampuan. 10. Sekolah bertaraf internasional dapat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dalam merancang pembelajaran terpadu, di sekolah dasar terdapat 7 langkah yang harus dilakukan. Pertama, penetapan mata pelajaran yang akan dipadukan. Pada penetapan, beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan sebaiknya sudah disertai dengan alasan atau rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh siswa dan kebermaknaan belajar. Kedua, penetapan kompetensi dasar. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kompetensi dasar pada jenjang kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan secara terpadu dengan menggunakan payung sebuah tema pemersatu. 3. Penetapan hasil belajar. Mempelajari dan menetapkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran sehingga dapat diketahui pokok yang bisa dibahas secara terpadu. 4. Penetapan tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Menurut Purwadarminta 1993, Mulyono 1989, Karaf 1991. Dalam pengembangan tema-tema pembelajaran terpadu di sekolah dasar, terdapat sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, pertama, tema yang dipilih memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa serta terkait dengan cara kebiasaan belajarnya. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat dan kemampuannya. 3. Penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan siswa. 5. Pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar masing-masing pada pelajaran yang akan dipadukan dengan tema pemersatu. Pemetaan tersebut dapat dibuat dalam bentuk bagan atau matriks jaringan topik yang memperlihatkan kaitan antara tema pemersatu dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran.
Keenam, penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Secara umum, silabus ini diartikan sebagai garis-garis besar, ringkasan, ikhtiar, atau pokok-pokok isi materi pembelajaran terpadu. Silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai. 7. Penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Komponen satuan pembelajaran terpadu meliputi 1. Identitas mata pelajaran, 2. Kompetensi dasar, 3. Materi pokok beserta uraiannya, 4. Strategi pembelajaran, 5. Alat dan media, 6. Penilaian dan tindak lanjut, 7. Sumber bahan yang digunakan. KB2. Silabus dan satuan pembelajaran terpadu. Silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtiar, atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran yang digunakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan satuan pembelajaran terpadu, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus pembelajaran terpadu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sistem, di mana komponen-komponen yang ada di dalamnya saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Komponen silabus pembelajaran terpadu terdiri atas: pertama, identifikasi mata pelajaran yang akan dipadukan, B. Kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang harus dikuasai siswa, C. Materi pokok yang mengacu pada suatu tema yang akan disajikan. 4. Alternatif strategi pembelajaran yang akan digunakan. Dan 5. Alokasi waktu yang diperlukan. Komponen satuan pembelajaran terpadu mengandung unsur-unsur pokok yang meliputi identitas mata pelajaran, kedua kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang akan dipadukan, ketiga pokok-pokok materi yang akan disajikan, keempat kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan, 5 alat media dan sumber bahan yang digunakan, 6 cara penilaian yang akan ditempuh dilengkapi dengan alat penilaian. Ya, sekian presentasi dari saya untuk modul 4 ini. Saya mohon maaf apabila presentasi yang saya lakukan masih kurang jelas atau masih kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.